Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Senin 18 Agustus 2025, oleh anugerah Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini sebelum kita melangkah jauh ke depan di dalam semua aktivitas kita, di dalam minggu yang baru ini, bila setiap pribadi kita datang mencari wajah Tuhan, kita mau mengagungkan Dia, memuliakan Dia, meninggikan Dia. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Mazmur pasal 26 ayat 2. Mari kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih Kristus dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukumannya telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Hidup memuliakan namanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih Kristus, kesaksian yang berkenan kepada Allah bertujuan untuk memuliakan namanya dan bukan berisi cerita isapan jempol untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Memang bersaksi atau menceritakan pengalaman yang telah kita lewati bersama dengan Tuhan adalah penting. Sebab dengan demikian kita dapat memuliakan Tuhan yang telah berbuat baik di dalam kehidupan kita. Namun tidak semua kesaksian benar-benar merupakan kesaksian yang sejati. Itulah kesaksian yang berisi kisah yang dibuat-buat alias isapan jempol belaka. Sebaliknya, dari memuliakan Tuhan, orang yang melakukannya bermaksud agar ia dikagumi orang lain, dan dengan demikian ia akan memperoleh keuntungan bagi
dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mengenai kesaksian yang palsu ini, di dalam suratnya Petrus, yaitu 2 Petrus pasal 2, Rasul Petrus menulis tentang guru-guru palsu yang menyampaikan pengajaran-pengajaran sesat di dalam jemaat. Untuk itu mereka berupaya memukau para pendengarnya dengan cerita-cerita isapan jempol. Itulah kesaksian-kesaksian yang palsu atau tidak sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Di balik semuanya itu mereka di dalam keserakahannya berusaha mencari untung dari jemaat. Namun tidaklah demikian dengan kesaksian yang sejati. Kesaksian yang berkenan kepada Allah bertujuan untuk memuliakan namanya dan bukan berisi cerita isapan jempol untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Bagaimana sikap Anda pada hari ini di dalam mengiringi Yesus Kristus Tuhan? Apakah Anda sudah menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Anda alami dalam kehidupanmu? Dan benarkah Anda sadari bahwa segala sesuatu yang ada pada dirimu itu dari Tuhan dan bukan milik kita? Biarlah setiap kita pagi hari ini dengan memahami, menyadari akan hal ini, maka kita akan bertindak, kita akan melakukan tugas tanggung jawab kita yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, dan apa yang kita kerjakan di dalam menyaksikan kebaikan-Mu, kita melakukan dengan tujuan yang murni, dengan sejati, yaitu untuk memuliakan Tuhan kita, Raja kita yang telah mati di kayu salib menebus saudara dan saya. Bila setiap pribadi kita tetap mempertahankan hal yang positif itu, hal yang benar itu, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau layak untuk dipuji, dan kebaikan-Mu harus diceritakan kepada semua orang. Karena kemurahan-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Dan semua orang perlu mengenal betapa limpahnya anugerah-Mu itu. Tolonglah diri kami untuk tetap dapat menjadi saksi-Mu yang menceritakan kebaikan-Mu dengan jujur dan tidak untuk mencari keuntungan bagi diri kami sendiri. Sebaliknya, dari menceritakan dongeng isapan jempol, kami membagikan kebenaran tentang betapa besar kasih dan kuasa-Mu. Sebaliknya, dari mencuri kemuliaan-Mu bagi diri kami sendiri, kami mengagungkan nama-Mu melalui kesaksian dan perilaku hidup kami. Pagi ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih sayang-Mu, anugerah-Mu, pemeliharaanmu yang Tuhan telah nyatakan kepada setiap pribadi kami. Tuhan sudah menolong kami melewati malam yang penuh dengan tantangan dan rahasia. Kami bersyukur sebab kami boleh masuk di hari yang baru, di hari Senin 18 Agustus 2025. Semua hanya karena kasih sayang Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur untuk hari yang baru, minggu yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Sebagaimana Engkau telah menyertai hidup kami di hari-hari yang lalu. Kami memohon penyertaan-Mu atas hidup kami di sepanjang hari ini. Sebagaimana Engkau telah menuntun hidup kami di waktu yang lalu. Kami memohon tuntunlah diri kami di jalan-Mu yang benar. Teguhkanlah hati kami dalam menghadapi semua tantangan dan kesukaran. Serta lindungilah diri kami daripada yang semua jahat. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Dan pakai diri kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang
orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah hidup kami sungguh mempermuliakan Engkau. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah kami, ampunilah kami atas segala dosa yang kami buat, segala hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, biar kami hidup benar sungguh di dalam kehendak rencana-Mu. Dan hidup kami menjadi hidup yang bermakna bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Dan hamba juga tetap berdoa memberkati semua saudara-saudara orang-orang yang ada di Gang Kamundan, Sopen Perkebunan dan sekitarnya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon belas kasihan-Mu turun untuk setiap pribadi. Tuhan, jamah mereka supaya mereka hidup sungguh memuliakan nama-Mu setiap saat. Mereka hidup di dalam jalur-Mu. Mereka hidup mengutamakan Engkau. Tuhan, berkati setiap pribadi boleh hidup menjadi berkat bagi hidup, keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, turut campur tangan hari ini dan sepanjang hari ini dalam minggu yang baru ini. Dalam usaha, pekerjaan, bisnis, di dalam pendidikan dan pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Turut campur tangan dan memberkati apa yang kami kerjakan dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada seluruh umat-Mu yang berada di Gang Kemundan, Sopen Perkebunan dan sekitarnya. Dan pada saat ini hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada, spesial kepada para bapak ibu saudara-saudara yang bersama-sama dengan hamba secara online. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan, hamba minta kasih Kristus yang tidak terbatas turun atas hamba-Mu Ibu Diana De Fretes. Dan Tuhan menolong ia hari ini dan ke depan, sungguh berjalan dalam takut akan Tuhan, hidup menghargai, menghormati anugerah-Mu, hidup di dalam hidup yang baru, dalam pola pikir-Mu ya Tuhan. Biarlah hati-Mu dan pikiran-Mu menjadi miliknya, dalam hati dan pikirannya untuk taat setia sungguh, mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Bapa, tuntun ia bersama dengan keluarga rumah tangganya. Tuhan, menolong ia sungguh hidup dalam kebenaran menjadi penolong bagi suaminya Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan juga kepada ketiga anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka semua dalam aktivitas mereka masing-masing. Biarlah hikmat-Mu, kepintaran-Mu turun atas Yemima dan Reinhard. Tuhan juga berikan pertumbuhan yang kuat sehat kepada mereka dan juga kepada adik kekasih mereka Gevariel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati usaha pekerjaan bisnis daripada Ibu Diana, juga pekerjaan-pekerjaan dari Bapak Rocky. Tuhan memberkati mereka semua. Dan biar Tuhan tolong, hamba mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, setiap hak yang milik mereka Tuhan kami terima dengan iman. Dan setiap panah-panah api sejahat yang mencoba untuk menghalanginya, kami halaukan dan patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes dan hidup rumah tangganya. Demikian pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Bapak, hamba mohon kasih-Mu menyertai Ibu Ros Wairata. Pimpin Ibu Ros Wairata berjalan di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan. Hidup melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Biarlah pagi hari ini, di dalam hari yang baru, dalam minggu yang baru, Ibu Ros Wairata hidup terus memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Bapak, pakai hidup Ibu Ros Wairata. Tuntun ia dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam jalur-jalur-Mu. Sebab Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan dan menyesatkan Ibu Ros. Pakai Ibu Ros menjadi saksi, menjadi kesaksian untuk menyatakan kebaikan-Mu, kebenaran-Mu, kasih-Mu kepada setiap orang yang ia jumpai, kepada setiap orang yang ada di sekitarnya.
Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan lindungi dia dan anak kekasih Renata. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan Yesus menolong supaya mereka tidak jatuh ke dalam tipu daya, rayuan dari siapapun. Biar Ibu Ros Wairata dan Renata berpegang teguh kepada perintah-perintah-Mu dan boleh menjadi berkat bagi keluarga besar Wairata, menjadi berkat kepada orang-orang yang mereka layani, yang mereka kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat diberikan kepada kedua hamba-Mu untuk terus menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu kepada Ibu Yuli. Tuhan pimpin Ibu Yuli berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Pimpin Ibu Yuli dengan kekuatan-Mu, Tuhan. Biarlah hikmat-Mu menyertai Ibu Yuli, sehingga Ibu Yuli tetap berdiri di dalam kebenaran-Mu, senantiasa memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati Ibu Yuli dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus menjadi saksi, menjadi berkat, panutan kepada anak cucu dan juga kepada orang-orang yang ia layani. Tuhan lindungi dia, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semua pergumulan yang sedang ia hadapi, Tuhan buka jalan kepadanya. Dalam nama Yesus, hamba serahkan Ibu Yuli ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian di pagi hari ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susi. Pimpin, bimbing Ibu Susi hari ini dan sepanjang hari ini dalam minggu yang baru. Biar Ibu Susi berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Dalam kesetiaan untuk melakukan apa yang Engkau mau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Ibu Susi boleh berdiri dengan pertolongan Roh Kudus, senantiasa memuliakan nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Ibu Susi dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Tuhan berkati pribadinya menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, menjadi berkat bagi suaminya, Bapak Leona Stanley, menjadi berkat kepada anak cucu, kepada Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati menjadi berkat. Bapak terima kasih, dan kembali di pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Septerlina Baransano yang berada di kota Manokwari. Bapa, hamba minta belas kasihan-Mu, hamba minta pertolongan dan campur tangan Tuhan kepada Ibu Septerlina Baransano hari ini dan sepanjang hari ini. Di dalam minggu yang baru, Tuhan menolong Ibu Septerlina sebagai hamba-Mu berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan, hidup tunduk dan hormat kepada aturan-aturan-Mu, hidup senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah komitmennya kepada Engkau Tuhan, dia lakukan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dan biarlah dia boleh selalu mengerti segala sesuatu yang ada pada dirinya adalah milik-Mu ya Tuhan, termasuk hidupnya. Oleh sebab itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan ia dari segala pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan memberkati dirinya menjadi panutan, menjadi saksi, menjadi teladan kepada anak cucu dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dalam pelayanannya. Tuhan lindungi dia dan keluarga besarnya, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapa, terima kasih, beri kesehatan yang terbaik kepada Ibu Septer dan juga kepada anak cucunya. Tuhan, terima kasih atas segala pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan buka jalan dan terbaik nyata atas mereka siang malam.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Dan kembali di pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Terima kasih pemeliharaan Tuhan kepada Ibu Yurike hingga pada saat ini di minggu yang baru, di hari yang baru. Biarlah hari ini dan sepanjang hari ini Ibu Yurike berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau, mengutamakan pribadimu dan kebenaran firman-Mu. Hidup menjadi berkat, menjadi saksi kepada banyak orang, teristimewa kepada hidup keluarganya, rumah tangganya, menjadi saksi kepada suaminya, Bapak Arfan Syamsuddin, dan juga kepada anak-anak kekasih Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Biarlah Tuhan buka mata hatinya untuk boleh melihat segala sesuatu yang ada pada dirinya, semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah Ibu Yurike berdiri di dalam ketaatan dan kesetiaan, menghargai firman-Mu, dan menjadi berkat, menjadi saksi kepada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan memberkati usaha pekerjaan bisnisnya, buka jalan bagi dia apa yang tidak dipahami. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, berkat-Mu melimpah atas Ibu Yurike dan keluarganya, dan pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi Tuhan juga buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati juga kedua orang tua daripada Pak Arfan Syamsuddin. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, berikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam nama Yesus. Demikian Tuhan juga memberkati orang tua daripada Ibu Yurike, Opa Edward Sampel Mamoto, dan Oma Olga Ona Monalu yang berada di Manado. Tuhan juga memberkati kesehatan terbaik, damai sejahtera, sukacita melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Bapak Daniel Wopairi yang berada di kota Manokwari. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu kepada Bapak Daniel. Tuhan pakai Bapak Daniel terus untuk taat setia, hidup melakukan apa yang Engkau percayakan kepadanya dengan segenap hati, sekuat tenaga, dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada rumah tangganya, memberkati istrinya Ibu Elsie Rawiyai, dan juga ketiga anak kekasih Adelio, Alfredo, dan Adriel. Biar mereka berjalan di dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Tuhan lindungi mereka siang malam. Berkatinya dengan usaha pekerjaan dan apa menjadi pergumulan. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Daniel Wopairi dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati juga hamba-Mu Bapak Edi Renyaan dan Ibu Ripka Mariam Batmomoliin Renyaan yang berada di kota Yogyakarta. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati kedua hamba-Mu dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan, dan Tuhan juga memberkati hidup daripada rumah tangga anak-anak mereka. Tuhan memberkati pendidikan daripada mereka semua juga. Bapak terima kasih buat kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang terus Engkau nyatakan kepada setiap pribadi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Tuhan berikan kepada semua kami hari ini, sepanjang hari ini, di dalam minggu yang baru. Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu, Bapak Robi Ribuan, yang berada di Morowali. Tuhan memberkati dia dalam tugas pekerjaannya. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Tuhan juga memberkati hidup rumah tangganya kepada istrinya Ibu Maria Desiana dan anak kekasih Esther yang berada di Semarang. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Robi Ribuan dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada hari esok pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, jadilah berkat,
dan senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.